tentang PIK 2 lagi, Bu Alfian. Kemarin kita sempat membahas ada orang Gus ngaku NU, sekarang ini beneran nih, mantan ketua PBNU. Ini diberitakan oleh Berita 1, Bu Alfian, 6 Januari 2025. Judulnya adalah Said Akil dan Ulama Banten dukung proyek strategis nasional PIK 2. Langsung izin Bu Alfian, saya bacakan beritanya. Mantan ketum PBNU Said Akil bersama puluhan tokoh, puluhan tokoh ulama se-Banten mendukung proyek strategis PIK 2. Menurut Said, proyek ini memiliki tujuan mulia, yakni memanfaatkan tanah terlantar demi kemaslahatan masyarakat. Saya melihat kegaduhan di Tangerang, akhirnya terpanggil juga, asik. Saya mendukung PSN karena tujuannya menghidupkan tanah yang terlantar. Kalau ada tanah terlantar, lalu dibiarkan tanpa upaya, kita bisa berdosa. Waduh, respon awalnya silakan Bu Alfian. Pemirsa, kita ingin mengapresiasi dulu. Pertama, saya banyak mengenal tokoh-tokoh NU, baik yang pengurus maupun yang bukan. Dan NU itu adalah sebuah kelembagaan dengan nama akronim Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Maka ketika ada temuan seperti tadi, ada berita seperti tadi, kita bertanya apakah itu sikap seorang ulama yang buta mata hatinya, buta mata kepalanya, buta mata sosialnya, buta mata politiknya, buta mata-matanya. Ada apa? Ya, saya ingin menyoal itu. Yang pertama, Pak Said Akil Siraj ini punya catatan. Dulu ketika Omnibus Law disahkan, dia ngamuk-ngamuk dengan catatan menolak. Lalu kemudian dengan pendekatan dari beberapa tokoh-tokoh muda, ya lebih muda dari beliau, dari NU, itu tadi antaranya adalah menteri-menteri tertentu, akhirnya Bu Sri Mulyani Indrawati mencairkan dana 1,5 triliun. Lalu kemudian orang kaget ketika sontak beliau lalu kemudian mendukung pengesahan Omnibus Law. Itu semua orang tahu bagaimana penolakan kepada undang-undang Omnibus Law, itu undang-undang gelondongan yang merupakan bentuk penistaan kepada rakyat, bentuk-bentuk yang kejam, yang zalim total. Nah, ini sekarang ada lagi keadaan seperti ini. Saya ingin meminta kepada Bapak Kiai Haji Lutfi Basori dan beberapa tokoh-tokoh garis lurus agar angkat bicaralah. Jangan biarkan orang yang mengatasnamakan NU, lalu kemudian karena dia pernah jadi ketua umum NU, lalu dia bisa membawa puluhan orang-orang. Dan saya ingin bantah, yang pertama di Banten itu adalah masyarakat tradisional. Mereka ibadahnya semuanya banyak menggunakan pola seperti NU, dan ada 500 lebih pondok pesantren seluruh Banten. Jadi di sini ada FSPP, dan NU Banten juga sudah ngomong dari kemarin bahwa dia menolak PIK. Nah, dia menolak PIK 2. Loh, gimana ceritanya? Orang yang pernah jadi, kan harusnya kan dia nanya dulu, ada apa itu di sini? Kok dengan serta-merta lalu muncul dengan bahasa pembelaan? Saya ingin katakan, sebagai orang yang sudah cukup lama, saya berdomisili dan mengerti situasi dinamika keumatan di tanah Banten ini memasuki tahun ke-26. Ke-46 tahun, bukan 26. Saya ada di Tangerang ini sejak tahun 1979. Ya, berarti saya berada di posisi yang cukup serius bahwa ini adalah sebuah kebutaan situasi, kebutaan sejarah, dan kebutaan tangan-tangan PIK 1 sampai PIK 11, terutama PIK 2. Sangat disayangkan dan sangat mengecewakan. Mohon maaf Pak Kiai, hari ini kita akan mencatat Anda sebagai orang yang perlu beristighfar karena Anda tidak akan hidup selamanya. Betul. Begitu Bung Kameramen. Ya Bu Alfian, perlu diketahui buat masyarakat, jadi Said Akil itu hadir dalam deklarasi dukungan PIK 2 di ballroom Istana Nelayan. Nah, ini ngumpulnya udah di Istana Nelayan. Nggak mungkin kan gratisan, kira-kira gitu Bu Alfian. Nah Bu Alfian, memang ini kurang ajar kan kalau dari poin yang tadi kita bacakan beritanya, memanfaatkan tanah terlantar demi kemaslahatan masyarakat. Berarti kan dia atau Said Akil, dia mengabaikan perampasan tanah masyarakat, Bung Alfian. Jadi tanah masyarakat yang dirampas dibilangnya tanah terlantar. Ini udah biadab menurut saya, Bung Alfian. Nah, kemudian yang kedua adalah dia menyampaikan bahwa
Said Akil nih, PSN PIK 2 tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sosial. Ia menyoroti pentingnya pembangunan fasilitas umum, seperti masjid, taman, rumah sakit, dan tempat rekreasi, yang dapat dinikmati semua kalangan masyarakat. Ini menurut saya lebih ke saran nih, Bu Alfian. Saran nih, lu bangun ini, biar nggak di demo, kira-kira kan gitu, Bu Alfian. Nah ini Bu Alfian, di sesi tengah ini, apa Bu Alfian yang perlu dilakukan oleh masyarakat Banten yang benar, masyarakat Tangerang yang benar, tokoh-tokoh juga Bu Alfian, ini jangan sampai diam nih Bu Alfian. Karena menurut saya ini adalah proses adu domba pecah belah juga nih Bu Alfian. Nah ini mereka kan cuma statement-statement dong Bu Alfian. Bisa jadi mereka nggak datang langsung ke sana, mereka cuma di briefing doang. Ini gimana Bu Alfian? Biar kita jangan gara-gara Said Akil kita jadi terpecah, dianya mah enak misalkan diduga ya dapat sesuatu. Nah, kita jadi berantem sama masyarakat. Gimana Bu Alfian? Untuk sesi tengah, saya mencoba untuk memberikan pandangan-pandangan yang perlu direnungkan oleh semua kita. Kepada orang yang bernama Said Akil Sirot, saya ingin mengatakan Anda tidak akan hidup selamanya. Ada baiknya Pak Said Akil Sirot untuk bisa bertemu dengan Pak Said Didu. Yeah. Tanyakanlah ada apa Pak Said Didu di sana. Yaudah Anda bertanyalah, datanglah Anda lihat bagaimana. Jangan di istana lain, itu di pusat kota Tangerang, kita tahu. Pusatnya mewah, makannya pun satu porsinya juga sangat mahal. Ya itu kalau orang sampai 10 orang mungkin udah juga kena juta-jutaan itu biaya ini. Anda berada di tempat yang tidak tepat. Anda tidak melihat bagaimana rakyat di bawah menjerit. Pemanfaatan tanah terlantar, tanah siapa? Ya. Jadi sekali lagi ini terlantar emang kayak anak terlantar gitu kan, nggak ada. Jadi ini sebuah pandangan-pandangan yang sangat naif gitu ya. Yang kedua, akan dibangun masjid, itu juga disampaikan oleh beberapa tokoh-tokoh muda yang konon juga maaf ini ya berasal dari pemuda NU yang mengikrarkan dirinya dengan nama Gus dengan segala macam ya, bahwa akan dibangun masjid yang sekian besar, dari 1,5 hektar 1,2-nya dibangun masjid gitu kira-kira gitu. Yeah. Saya dengarkan. Nah tapi perlu diingat masjidnya baru mau dibangun. Yang ketiga adalah yang berhubungan dengan adu domba. Saya Alfian Tanjung sebagai orang yang pernah dan masih berada di Jazirah Banten ingin mengingatkan, mari kita melihat kiri kanan bahwa rakyat kita dalam bahaya. Jangan membela penjajah, jangan membela musuh. Tolong bapak-bapak yang jadi pimpinan-pimpinan Anda membuka mata kepala Anda, buka mata hati Anda, dan mau melihat bahwa negeri ini sudah ada dalam cengkraman Cina, apalagi ada gerakan-gerakan lanjutan yang akan membahayakan kita. Sekali lagi, saya dalam pendapat di tengahan ini kepada Pak Said Akil Sirot untuk hari ini, saya menyatakan menolak seluruh pendapat Anda tanpa reserve. Dan saya nyatakan Anda telah keliru dalam berpendapat. Mari bertanya kepada ulama-ulama yang ada di kampung-kampung dan tokoh-tokoh masyarakat yang langsung, bahkan ada yang ditangkap. Bayangkan pemilik tanah masuk penjara dalam urusan tanah dia yang diambil sama maling. Coba. Iya. Ya kan kalau kata Pak Said Didu kan oligarki itu kan maling, perampok kan gitu. Maling mengambil punya barang yang dimaling, tapi yang dimaling dimasuk penjara. Iya. Yang malingnya enggak, kan ini udah keterlaluan. Lalu ada orang yang enggak tahu dulu persoalan malah belain si maling. Itu bener-bener ini ya udah keterlaluan. Dan saya pikir istighfar. Ya Bu Alfian, ini sama persis Bu Alfian. Menurut saya ingat ya Bu Alfian dulu kasus Tolikara. Iya. Kita yang jadi korban, umat Islam lagi Idul Fitri ditembak atau dibom lah kira-kira gitu, umat Islam dikumpulin. Jangan marah ya, jangan reaksi ya. Kenapa nggak orang Kristen aja dulu dikumpulin, dan Bu Alfian punya ide seperti itu. Nah Bu Alfian, di akhir sesi kali ini, jadi ada tujuan Bu Alfian dari deklarasi ini. Deklarasi ini bertujuan menyamakan persepsi di kalangan ulama Banten terkait keberlanjutan proyek PIK 2. Said berharap jika ada perbedaan pandangan, semua dapat diselesaikan dengan baik-baik demi kepentingan bersama. Wah, ini kata kunci udah kebaca di bawah ya. Udah yang ulama-ulama yang mau kenyang, nggak usah berisik PIK 2. Para ulama ingin sesuatu yang baik. Jika ada perbedaan pendapat, kami ingin menyelesaikan dengan musyawarah. Nah, Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, rasanya dulu pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita, mereka nggak akan musyawarah baik-baik Bung Alfian dengan para penjajah, dengan para perampok. Nah untuk akhir sesi kali ini,
Silakan Bung Alfian, pesan jihad Bung Alfian untuk warga Banten, Tangerang, Jakarta, dan seluruh Indonesia bahwa ini jangan sampai dianggap hal remeh Bung Alfian. Silakan. Ada 3 hal. Yang pertama tadi karena Bung Kameramen menyebut-nyebut Tolikara, bagi yang tidak ingat dengan memorinya. Di Tolikara itu ada di Manokwari, di Irian, di mana saat itu Idul Fitri pada bulan Juli tahun 2015. Sangat disayangkan, sholat Idul Fitri yang diadakan di lapangan antara kantor Kapolwil ya dan kantor Kodam, coba bayangin. Ya pokoknya kantor TNI dengan kantor polisi, di situ ada lapangan, dan sholat Idul Fitrinya pada bulan Juli 2015 itu batal setelah takbir yang kelima. Ini sebagai catatan buat khusus Pak Polisi, Pak Tentara, Anda ngapain aja sampai ono kejadian. Itu saya pikir perlu saya ingatkan karena itu menimbulkan banyak korban, terutama toko-toko kaum muslimin yang dialih fungsikan oleh orang-orang Kristen yang ada di sana di Tolikara. Oleh GIDI itu ada gereja Injili di Indonesia yang mana mereka memiliki 388 perwakilan di seluruh Indonesia. Dan sekali lagi itu pernah ada. Yang kedua, bagaimana ceritanya bermusyawarah dengan penjajah, bermusyawarah dengan penjara, bermusyawarah dengan maling. Jadi saya pikir arahan dari Pak Said Agil Sirat untuk kali ini ditolak semuanya. Ya, nggak ada yang bisa diterima, dan saya minta pada Bapak, sekali lagi saya menasihati Bapak tidak akan hidup selamanya. Betul. Ya, Bapak akan mati dan Bapak akan bertemu dengan malaikat yang akan menanyakan, apa yang kamu lakukan wahai Said Agil Sirat, kamu berbuat apa? Anda berhadapan dengan nanti di kalimat dari malaikat-malaikat yang akan menanyakan kelakuan kamu di dunia. Betul. Yang terakhir buat masyarakat secara umum, mari kita pahami bahwa negeri kita sedang mendapatkan situasi yang mengerikan. Satu sisi, imperialisme, kolonialisme, Zionisme Amerika dan Israel telah lama mencengkram Indonesia. Sekarang kita buka lagi pintu dengan aneksasif daripada kelompok komunisme internasional, komunisme Cina, yang mereka memang begitu manis melakukan perlawanan, manis melakukan pendekatan, dan manis menjajah dengan menggunakan proksi-proksinya. Semoga berani melepas dan berani melawan untuk Indonesia Raya, Indonesia Merdeka. Ayo Bung, rebut kembali, maju tak gentar, membela yang benar. Bersama Allah, kita akan tetap jaga kedaulatan NKRI. Said Akil bersama ulama Banten berkomitmen untuk mendukung proyek ini, yang menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antara pemimpin agama dan pemerintah untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Ini merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan. Proyek P2 tidak hanya bertujuan untuk memanfaatkan tanah, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Fokus utama inisiatif ini adalah untuk memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat setempat. Namun, terdapat kekhawatiran mengenai tanah terlantar yang dibiarkan, yang bisa menjadi dosa jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat mengubah nasib tanah tersebut dan membawa perbaikan bagi lingkungan. Di sisi lain, sikap ulama yang kurang peka terhadap isu-isu sosial dapat merugikan masyarakat. Penting bagi mereka untuk bersikap kritis terhadap kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat, agar tidak terjebak dalam ketidakadilan. Contoh penolakan terhadap Omnibus Law mencerminkan resistensi dari masyarakat dan ulama. Dukungan yang tiba-tiba dari beberapa tokoh dapat membingungkan publik dan merusak kepercayaan yang telah dibangun, sehingga diperlukan komunikasi yang lebih transparan. Peran organisasi seperti NU di Banten sangat penting dalam menjaga tradisi dan pelaksanaan ibadah. Mereka harus konsisten dalam menolak kebijakan yang tidak pro-rakyat, sehingga aspirasi masyarakat tetap terjaga. Said Akil hadir dalam deklarasi dukungan PIK 2, namun muncul kritik mengenai cara penguasaan tanah yang banyak mengabaikan hak masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan mendalam di kalangan masyarakat yang patut diperhatikan. Said Akil mengklaim bahwa proyek PIK 2 akan memberikan manfaat sosial dan ekonomi, tetapi banyak yang meragukan niat sebenarnya. Banyak yang merasa bahwa ini hanyalah upaya untuk menghindari protes dan menutupi masalah yang ada. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan keterlibatan masyarakat dalam menanggapi situasi yang ada. Masyarakat diharapkan tidak terpecah belah oleh pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan bersatu untuk menghadapi masalah ini. Kita juga perlu memperhatikan rakyat yang menderita akibat pemanfaatan tanah yang tidak semestinya. Realitas yang dialami masyarakat bawah
harus menjadi perhatian utama agar tindakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka. Rencana pembangunan masjid oleh pemuda NU menunjukkan harapan yang positif, namun perlu diingat bahwa hal ini masih dalam tahap rencana dan bukan kenyataan. Masyarakat memerlukan informasi yang akurat agar tidak terjebak dalam ekspektasi yang tidak realistis. Selain itu, perhatian terhadap potensi adu domba di antara masyarakat sangat penting untuk menjaga persatuan. Kita harus waspada terhadap pengaruh luar yang dapat membahayakan stabilitas sosial dan harmoni di masyarakat. Sikap masyarakat terhadap tindakan kriminal juga sangat mempengaruhi penyelesaiannya. Menyedihkan bahwa beberapa orang malah membela pelaku kejahatan, alih-alih mendukung korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan. Deklarasi yang diadakan bertujuan untuk menyamakan persepsi di kalangan ulama Banten. Hal ini krusial untuk memastikan semua pihak dapat bekerja sama demi kepentingan bersama dan mencapai tujuan yang lebih besar. Pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat tidak dapat diabaikan. Sejarah telah menunjukkan bahwa perjuangan melawan penjajah tidak dilakukan dengan cara musyawarah yang baik, yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Kejadian tragis yang melibatkan korban, terutama tokoh-tokoh Muslim, akibat pengalihan fungsi oleh orang-orang Kristen perlu dicermati secara serius. Hal ini mencerminkan dampak dari ketegangan antar kelompok yang harus diatasi. Pentingnya kesadaran akan kematian dan pertanggungjawaban di hadapan malaikat menjadi pengingat bagi semua pihak. Ini menegaskan perlunya introspeksi dalam setiap tindakan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, penting untuk memerangi pengaruh komunisme dan menjaga kedaulatan negara yang menjadi inti dari perjuangan kita saat ini. Kesadaran kolektif diperlukan untuk menghadapi ancaman tersebut dengan penuh semangat dan persatuan.